Baik, materi kali ini kita akan belajar analisis komponen utama atau prinsipal komponen utama dengan menggunakan paket aplikasi R. Nah, untuk itu ada beberapa library yang tersedia yang bisa digunakan untuk analisis komponen utama. Library tersebut diantaranya adalah Factominer. Jadi kalau uh, R kalian belum ada library ini, silakan diinstal dulu. Nah, nanti diinstal baru bisa dijalankan. Jadi kita panggil library Factominer-nya. Nah, kemudian dalam library Factominer itu ada dimensi data yang namanya declaton. Datanya declaton. Jadi kalau kita coba kita tulis di sini decathlon, sorry, maka akan muncul data di sini ya, yaitu data Decathlon ya. DK itu 10. Ini 10 lomba dalam atletik ya. 10 lomba dalam atletik. Yang pertama lari 100 meter, lompat jauh, ini tolak peluru, lompat tinggi, lari 100 meter, lari harang rintang 110 meter, kemudian diskus lempar cakram, ini eh, lompat galah ya, lompat galah, javelin itu lempar lembing, lari 1.500 meter ya. Itu 10 lomba atletik, makanya disebut dengan DK 10, Decathlon. Nah, di sini ada rank dari para atlet ini ya, para atlet ini dan poinnya, poin dalam Decathlon. Jadi itu uh, poin itu ada skornya, bagaimana mencari poin itu tergantung apa namanya poin-poin yang diperoleh dari lomba tiap jenis atletiknya. Oke. Nah, kompetisinya ada dua macam. Di sini ada Dekastar. Dekastar ini bintang-bintang Decathlon di sini, dan juga kompetisi Olimpik. Jadi Olimpiade nih, Olimpiade ya. Datanya ada dua, diambil dari dua. Yang pertama kompetisi Decathlon, khusus Decathlon. Yang kedua Decathlon pada lomba Olimpiade. Kemudian di sini ini prinsipal komponen utamanya menggunakan sintaks ini. Jadi prinsipal komponen utama dari data Decathlon itu. Ini eh, sub kuantitatif. Jadi data kuantitatifnya, eh, ini data kualitatifnya. Kualitatifnya tadi ada, yaitu di kolom 13, yaitu kompetisinya. Ya, kompetisinya. Ini kan 10, 11, 12, 13 ya. Ke-13-nya data mengenai kompetisi. Baik, jadi kalau ini kita running, ya ini sintaksnya. Kalau mau sintaks eh, lebih umum, bisa dicari dokumennya di R ya, di website, ada websitenya R. Ya. Itu eh, sintaks umum fungsi prinsipal komponen utama itu apa saja selain di sini. Jadi selain X-nya ini adalah matriks yang dikomposisi ya. Jadi dianalisis komponen utamanya, kemudian ini apa saja ya. Ini yang diambil hanya dua, kuantitatif, kuantisub dan kualisub ya. Oke, kalau kita running ya. Nah, ini begini. Jadi di sini ada PCA graph. Jadi principal component analysis graph-nya dari variabel-variabel itu ya. Jadi di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mestinya ada 10 mestinya. Eh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. Ada 10 ya. Ada 10. 10 variabel. 10 sumbu di situ digambarkannya ya. Oke. Nah, yang biru ini variabel rank dan poinnya. Variabel rank dan poin. Oke. Oke. Jadi di sini itu. Kemudian kita running di bawahnya. Ya, running di bawahnya. Ini
eh, memplotkan nilai eigen ya, memplotkan nilai eigen. Bar plotnya ini. Jadi kalau kita oke ini tidak diolah karena tanda tagar-tagar itu tidak diolah. Ini summary dari res PCA-nya. Jadi kalau kita mau tahu res PCA-nya di sini juga kita bisa ketikkan res PCA gitu ya. res.pca sorry. res.pca apa saja. Nah, ini ya. res.pca-nya itu informasi-informasi mengenai ini ya. Jadi banyak kali. Name ini namanya, nama variabelnya. Eik, var koordinat, var core sebagainya. Ini keterangannya. Nilai eigen, hasil dari variabel, koordinat dari variabel, korelasi variabel dimensi, cos 2 dari variabel, kontribusi variabel, dan seterusnya. Ya. Oke. Nah, itu keterangannya. Summary-nya. Ini summary-nya. Nah, summary-nya. Summary itu statistik ringkasnya. Statistik ringkasnya mulai dari sini ya. Nah, mulai dari sini ada 10 variabel kan, ada 10 jenis lomba. Maksimum juga ada 10 di sini, ada 10 dimensi ya. Di sini dimensi 1 sampai dengan 10. Informasi yang disampaikan di sini adalah variannya. Varian dimensi yang pertama itu yang terbesar, kemudian semakin mengecil sumbangannya, mengecil sumbangannya, ya. Kemudian kalau dalam artian ini persen dari varian totalnya 3,27 ini 32,72. Nah, oke. Dan seterusnya, ini persen variannya, sedang ini kumulatifnya. Kumulatif untuk yang pertama saja 32,72. Kalau ditambahkan ini jadi 50,09, tambahkan ini jadi 64,14 dan seterusnya sampai 100 ya. Oke. Kemudian ini individual apa namanya statistiknya. Ini 10 peringkat pertama 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ini jaraknya. Ini dimensi satunya dia apa namanya 0,792 nilainya, dimensi 2-nya 0,772 dan seterusnya ya. Ini dimensi 3-nya. Nah, oke. Ini jenis lombanya ada 10 ya. 10. Oke. Dan ini supplementary continuous variabelnya. Kan ada 2 tambahan tadi rank sama poin. Ya, rank sama poin. Oke. Statistiknya ya. Kemudian berikutnya adalah plot dari ini res PCA tadi kita plotkan ya. Oke. Jadi di sini yang merah itu data Olimpik ya. Olympic Games ya. Yang hitam itu data dari Dekastar. Ini ada misalnya Sebele di sini untuk Dekastarnya posisinya di sini, untuk Olimpik posisinya di sini ya. Nah, ini. Semua ada. Jadi yang hitam itu dari lomba Dekastar, yang merah dari lomba Olimpik. Oke, Dim Desk ini kalau kita ingin melihat ya. Ini data dari Dimdesk ya. Ini Dimdesk perintahnya ya. Oke. Untuk kedua sumbu 1 dan sumbu 2 ini jenis lombanya, korelasinya dan nilai peluangnya ya. Ini statistiknya ya. Oke. Nah. Oke, ini masih sama termasuk ada informasi mengenai kompetisinya, apa kompetisinya Dekastar, apa kompetisinya Olimpik. Nah, Indes. Nah, ini untuk menggambarkan elips di seputar kategori pada variabel ke-13. Variabel ke-13 itu
adalah eh, data yang bersifat kategorik, yaitu kompetisi. Apakah kompetisinya apa namanya Dekastar atau kompetisinya Olimpiade, ya. Kita gunakan ini. Nah, ini ada elipsnya, ya. Nah, ini ada Olimpik yang merah, Dekastar yang hitam. Itu plot elipsis. Plot elipsis kalau seolah-olah kan plot elipsis, ya. Ini dari data RSVCA kolom 13, ya. Oke, fact domainernya, dan selain fact domainer kita perlu library yang namanya Factoshiny. Factoshiny ini kemudian kalau kita running ini, ya, PCA Shiny fungsinya dengan data Decathlon, kita punya hasil seperti ini. Kita tunggu dulu. Ini PCA Shiny-nya manggil data Decathlon, ya. Nah, ini agak lama prosesnya ini karena belum stabil barangkali, ya. Nah, belum stabil. Oke. Nah, ini sudah dipanggil keluar di URL lokal nih. URL lokal. Agak sabar dulu. Ini karena komputer sudah cukup sepuh komputernya, ya. Jadi agak lambat dikit. Ini URL lokal. Jadi kalau sudah terupload, maka akan ada menu atau gambar seperti ini, ya. Hasilnya seperti ini. Ini PCA on the dataset Decathlon, ya. Datasetnya Decathlon. Jadi grafnya ini PCA graf individu seperti tadi, ya. Di sini PCA graf untuk variabel. Jadi ini variabel, ini individu. Kemudian kalau ingin kita lihat nilainya di sini, nilainya. Ini summary outputnya, atau kita ingin lihat nilai eigennya, atau kita ingin lihat hasil dari variabelnya, ya. Ini dimensi-dimensinya, ya, dimensi 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Yang dihasilkan dari apa namanya variabel-variabel itu. Kemudian ini hasil individunya kalau kita lihat nilai pada masing-masing dimensinya. Kemudian ini result dari variabel kategori. Jadi ada kategorinya kan ada apakah kita ngambil data dari Decastar atau Olimpik, ya. Nah, oke. Nah, kemudian lagi ini bisa dilihat menu-menu yang lain, ya. Menu-menu yang lain. Ini datanya. Kalau ingin lihat data aslinya ini. Jadi data ini juga bisa di sort, bisa diurutkan. Apa urut nama, ya. Apa urut nama dari Z ke A atau dari A ke Z dan sebagainya. Ini juga bisa diurutkan dari angka yang terkecil, hasil yang terkecil hingga terbesar atau sebaliknya. Oke, ini informasi-informasi yang lain. Ini PCA-nya, ya. Ini graphical solution-nya, ini opsinya, ya. Kemudian ini perform clustering after leaving app. Nah, number of dimension cap for clustering ini 5 default-nya, dan seterusnya, ya. Ini automatic report, ya. Ini PCA code. Ini kalau kita keluar dari aplikasi. Oke, nanti bisa dilihat kalau kita menginstall PCA ini. Kita quit, ya. Oke, kita balik ke ini, ke apa namanya, aplikasi R-nya. Kemudian bagaimana kalau kita punya data yang hilang nih, example missing data, paket yang kita gunakan adalah MISMDA. Jadi perlu library MISMDA. Apabila belum ada, silakan diinstal dulu, diambil dari apa namanya server-server penyedia yang ada di
internet ya, banyak sekali. Oke, ini library MSMDA-nya kita panggil di sini. Nah, oke. Oh, sepertinya kita perlu quit dulu di sana, quit app di sini. Ya, perlu quit app dulu. Nah, baru ke sini ya. Nah, baru ke sini. Nah, di library MSMDA itu ada data yang namanya O-ring. Data O-ring, kalau mau tahu O-ring itu apa saja isinya, data O-ring itu apa saja, bisa klik di sini ya. Nah, ini datanya. Nah, ini ada banyak data yang hilang, NA, not available, ya, not available. Variabelnya apa saja ini, ya. Kalau eh, kita mau tahu apa saja variabelnya. Nah, kemudian ini data O-ring ya, data O-ring tadi sudah dipanggil. Ini NB, ini estimate NGP PCA-nya. Ini data yang dianalisis komponen utamanya adalah O-ring. Ya. Nanti bisa lihat ini sintaksnya apa saja, sintaks standarnya, ya. Ini metodenya K-fold, ya. Ya, metode CV-nya K-fold. Nah, apa saja nanti yang opsi-opsi yang bisa ada di sini itu bisa lihat di tentunya dokumen R, ya. Selalu ada dokumen R itu selalu bisa lihat dari internet, misalnya dokumen mengenai Esteem NCP BCA itu sintaksnya apa saja. Oke, ini, nah, sedang bekerja dia. Nah, ini sedang bekerja 18, 20, 20% dan seterusnya. Nah, kita tunggu dulu. Ini menggunakan metode imputasi ya, pemangkasan ya. Oke, sintaksnya input PCA, ini nama apa namanya datanya O-ring. Nah, ini sudah selesai. There were 17 warnings. Use warnings to see them. Jadi kalau ingin kita lihat, coba nih warning to see them. Ya. Oh, ini warningnya ada 17 ya. Mengenai 17 mengenai mana-mana saja yang input ya di impute. Oke. Nah, itu sudah impute ya. Kemudian ini dari data imputed ini imputed, kalau kita mau ketikkan, sorry ya. Ini imputednya di sini harus diketikkan, bukan di situ. Imputed. Nah, ini datanya setelah diimputasi, datanya menjadi seperti ini. Ya, fitted X. Jadi datanya sudah nggak ada data yang hilang lagi. 12 pengamatan dan 8 variabel ya. Nah, dari data itu ya, complete observation. Ini complete observation ya. Yang dari data imputed ini diambil variabel yang complete observation-nya, kita running, res PCA-nya, datanya seperti ini. Ya. Ini PCA graph of variable ya. Ini ada hal-hal yang berkaitan dengan O-ring, yaitu sweet, manis apa enggak, typicity, bulbnya ya, order intensity, color intensity, bitter, attack intensity, acid, keasaman dan sebagainya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 data seperti ini ya. Oke. Itu res PCA. Nah, kalau kita ketik res PCA di sini. Nah, ini apa namanya? Variabel yang berkaitan dengan itu ya. Nah, ini ya. Ada nilai eigen dan sebagainya. Kalau kita ketikkan nilai eigennya di situ, ingin tahu nilai eigennya bisa ya. Di situ res PCA eigen ya. Eik. Res PCA eik. Coba ya. Nah, res PCA dolar eik. Dolar eik. Nah, ini ya. Ini apa namanya? Komponen 1 sampai komponen 8, dan ini adalah persentase varian. Nah, kalau kita lihat nih
komponen pertama aja yang paling besar, 71,33. Sedang komponen kedua, ketiga, dan seterusnya itu kecil. Nah, kalau kita lihat hanya sampai 80%, ini cukup 2 komponen. Nah, kalau mau di 90% ya 3 komponen. Ya. Oke, 3 komponen. Ini kan kumulatif percentage. Ya. Ini 71, ini ke sini 17, oke lah. Jadi, tapi ini ke sini hanya 6%, tambahan di sini hanya 6%. Jadi kalau mau cukup dua komponen, cukup 2 komponen ya ini saja ya. Cukup 80%. Berarti atas 80% sudah hampir 90%. Ya. Oke. Mungkin itu yang bisa saya tambahkan dari uh, penggunaan R untuk analisis komponen utama ya. Analisis komponen utama. Terima kasih.